Hari ini tong turun ke alam untuk mencari hasil tangkapan. Awalnya tuh tong pikir cuma mau cari udang saja, tapi ternyata hasilnya cukup mengejutkan sekali. Lihat saja ini, udangnya lumayan banyak, tapi bukan cuma udang yang kita dapat ini. Ada juga satu tangkapan yang bentuknya unik sekali. Kalau orang mungkin bilang ini belut, jidaka apakah. Tapi kalau ketong di Papua tuh ketong biasa bilang itu sudah belut loreng. Jidaka. Dan yang paling menarik lagi nih, hasil tangkapan ini bukan cuma tong bawa pulang, tapi kita juga akan bikin api dari kayu kering di hutan dan langsung kita ngolah hasil tangkapan ini. Penasaran bagaimana prosesnya? Ayo kawan-kawan, gas, ikut ketong dari awal sampai akhir lewat video ini. Sekarang kita mulai menuju lokasi. Suasana di sini masih alami sekali. Kita harus jalan dan cari tempat yang kira-kira di spot hasil nih mantap betul. Kalau sudah masuk ke alam seperti ini, kita tidak pernah tahu apa yang bakal kita ketemu nanti nih. Kadang dapat banyak, kadang juga pulang dengan kosong. Tapi justru hal-hal seperti begini nih yang bikin kegiatan seperti ini nih paling seru sudah. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Kita mulai periksa bagian pinggiran air dan tempat-tempat yang biasanya menjadi persembunyian udang. Harus pelan-pelan dan teliti karena udang juga cepat sekali bergerak. Nah, dapat satu toh. Kita lanjut lagi. Siapa tahu masih ada yang bersembunyi di sekitar sini. Wah, di bagian ini ada satu lagi nih. Satu lagi nih. Wah, ternyata lumayan juga nih. Kalau terus dapat seperti ini bisa banyak yang kita bawa pulang ini hari ini. Kita lanjut lagi cari di beberapa tempat. Ini yang kita dapat ini. Nah, ini dia guys. Bentuknya memang seperti jidak dan coraknya cukup unik. Kalau kita di Papua tuh kita bilang itu sudah belut loreng. Awalnya kita turun cuma mau cari udang, tapi ternyata tangkapan tambahan yang kita tersangka-sangka nih. Inilah sudah kegiatan yang bikin alam selalu menarik nih. Kita tidak pernah tahu apa yang akan muncul di depan mata. Udangnya sudah lumayan banyak, ditambah belut loreng tadi, tapi pencarian belum selesai. Ketong masih mau lihat-lihat di sekitar lokasi lagi. Mudah-mudahan masih ada hasil tambahan sebelum ketong selesai. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ketong berhasil mendapatkan beberapa hasil tangkapan. Ada udang, ada belut loreng, dan juga ada satu tambahan, yaitu tikus tanah hutan. Lumayan sekali untuk hasil hari ini. Sekarang waktunya ketong berhenti mencari dan mulai mempersiapkan tempat untuk mengolah hasil tangkapan ini. Sekarang ketong masuk ke tahap berikutnya, teman-teman. Kita kumpulkan kayu-kayu kering yang ada di sekitar untuk membuat api. Kayunya sudah terkumpul, tinggal susun dan nyalakan saja apinya. Setelah api sudah menyala, kalau sudah begini waktunya kita siapkan hasil tangkapan untuk dimasak. Sekarang hasil tangkapan kita mulai bakar di atas api. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan dagingnya benar-benar matang. Sambil menunggu aroma bakarnya mulai keluar. Nah, seperti ini. Kalau sudah berada di hutan dan perut mulai lapar, bau makanan seperti ini memang bikin turun terasa sabar sekali. Nah, prosesnya sudah selesai guys. Coba lihat ini, daging tikus tanah hutannya yang sudah matang. Tidak tunggu lama-lama lagi. Kalau sudah lapar di hutan begini langsung kita sikat saja. Hidangan yang sederhana tapi terasa sangat luar biasa dan enak. Karena ini bukan sekedar makanan, ada cerita di baliknya. Mulai dari jalan masuk ke hutan, mencari hasil tangkapan, capek di perjalanan sampai akhirnya bisa duduk bersama dan menikmati hasil yang sudah kita dapat. Memang begini sudah ada keseruan kalau berada di alam. Tidak harus makanan mewah toh. Kadang hasil yang kita dapat sendiri, kemudian kita masak dengan cara sederhana di tengah hutan seperti ini. Justru di momen dan terasa jauh lebih nikmat sekali. Yang penting kita bisa menikmati saja di hasil dan pulang juga dengan membawa pengalaman yang baru. Dan akhirnya selesai sudah perjalanan kita hari ini. Hasilnya lumayan, ada udang, ada belut loreng, dan juga ada hasil tangkapan lainnya berhasil kita dapat. Tidak setiap kali turun ke alam tuh kita mendapatkan hasil sebanyak ini. Kadang kita dapat banyak, kadang juga sedikit. Tapi yang paling penting adalah pengalaman dan cerita yang kita dapat sepanjang perjalanan. Buat siapa teman-teman orang atau pace-mace orang ke bro-bro ke yang sudah ikut dari awal sampai akhir menonton video ini. Terima kasih kamu sudah menonton. Kalau memang pace-mace bro kamu semua nih kamu suka dengan tumpu video seperti ini, jangan kamu lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar. Tulis juga di kolom komentar kalau di daerah kami tuh binatang yang ketong sebut belut loreng ini tuh biasa disebut apa. Nanti ketong ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari Yapen Story.